Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita akan membahas versus antara Jordan Zion 1 dengan Nike Freak 3. Kebetulan dua-duanya dijual dengan harga retail yang nyaris serupa. Lantas banyak sekali yang menggunakan Freak 3 saat ini dan juga mulai banyak yang menggunakan Jordan Zion 1 saat ini. Dan kita juga akan membahas dari 6 sektor, yaitu traksi, cushion atau bantalan, kemudian bahan atas, kuncian, fit, dan juga harganya. Lantas siapa lebih unggul? Saksikan video versus ini sampai selesai. Oke, dimulai dari traksi. Anda mungkin banyak yang baru ingin mencoba Zion 1 karena sepatu ini juga bisa dibilang cukup menarik tampilannya, apalagi bobotnya juga cukup ringan. Dan buat Anda seorang big man juga mungkin ini adalah alternatif buat yang suka dengan Jordan brand dengan harga yang di bawah 2 juta rupiah. Oke, berbicara traksinya, Zion 1 juga sudah menggunakan XDR, jadi traksinya cukup kuat untuk penggunaan outdoor, tapi sayangnya dia polanya tidak terlalu dalam, jadi pemakaian di lapangan yang kasar tentu tidak akan membuat traksinya lebih lama digunakan, apalagi jika dibandingkan Freak 3 dengan traksi yang bisa dibilang lebih tebal ini. Dan ini juga beberapa colorway sudah menggunakan XDR dan kami juga sudah mencobanya di indoor maupun outdoor. Traksinya memang tidak selebar Zion ya, tapi bisa dibilang Freak 3 ini punya kualitas traksi, terutama buat Anda yang suka bermain eksplosif. Freak 3 ini traksinya lebih menyenangkan, apalagi dia juga punya pola yang bisa dibilang cukup beragam dan bisa mudah sekali membersihkannya jika sudah kotor karena memiliki jarak yang cukup ideal. Dan bisa dibilang ini juga mudah sekali dibersihkan dengan yang seperti ini, tapi saya sudah mencoba dengan colorway lain. Traksinya ini bisa dibilang nodanya tidak gampang hilang walaupun Anda sudah menyikatnya dengan kencang, dan saya juga keseluruhannya lebih menyukai traksi dari Freak 3 ini karena lebih mencakup ke segala arah. Oke, segala keseluruhan untuk traksi untuk Freak 3 kami rasa lebih unggul. Selanjutnya yang kedua adalah cushion ataupun bantalan. Buat Anda yang misalnya suka dengan Jordan 36 dan Anda tidak mau mengeluarkan budget lebih mahal dari sepatu tersebut, maka sepertinya Anda perlu mencoba Zion 1. Sepatu ini memiliki zoom unit di bagian depan yang benar-benar bouncy dan menurut saya salah satu sepatu di bawah 2 juta yang sangat menarik dalam hal cushion. Zion 1 ini bisa dibilang enak banget buat lompat-lompatan, dan buat pemain yang badannya besar seperti Zion misalnya, menggunakan sepatu ini juga tentu akan menyenangkan. Saya juga sudah mencoba Freak 3 untuk urusan traksi. Zoom unit ada potnya di kanan kiri sini, memang memudahkan untuk melompat, tapi untuk urusan kenyamanan saya merasa Zion 1 ini untuk urusan bantalan jelas lebih menyenangkan, karena selain menghadirkan bobot yang ringan, Zion 1 ini juga terasa lebih soft digunakan. Jadi buat Anda yang bobotnya tidak terlalu berat juga akan langsung merasakan begitu nyamannya cushion sepatu ini. Sementara kalau Freak 3 ini butuh break in, di awal penggunaan mungkin Anda akan merasakan cushion ataupun busa di bagian belakangnya ini tidak terlalu terasa, namun setelah penggunaan 4 kali sampai di atas itu mungkin akan terasa membal di bagian kanan dan kiri untuk melompat ini. Oke, untuk cushion pilihan kami adalah Zion 1. Oke, beranjak ke bahan atas. Bahan atas sepatu ini bisa dibilang cukup standar, mesh, kemudian ada kulit sintetis, ada juga plastik untuk strapnya seperti ini, dan kami tidak menemukan bantalan yang cukup oke pada padding-padding. Padding-paddingnya bisa dibilang cukup minim untuk ukuran signature shoes, padahal Giannis orang yang sangat eksplosif, mungkin dia bermainnya lebih bertumpu kepada strap di bagian tengah ini sehingga kakinya akan terasa lebih aman. Oke, jadi untuk bahan atas saya juga bisa bilang Jordan Zion 1 ini juga bukan yang terlalu berkualitas, bukan yang sangat premium. Dia juga menggunakan mesh yang tipis, kemudian ada kulit sintetis. Namun dari beberapa colorway yang sudah hadir, kedua sepatu ini bisa dibilang
bahan atasnya ini tidak terlalu menarik, justru colorway yang lebih menarik. Jadi bisa dibilang kesimpulannya adalah kami memberikan nilai yang sama untuk bagian bahan atas. Oke, selanjutnya berbicara kuncian. Kami tidak menyukai sepatu dengan strap seperti ini. Memang fungsinya bisa menahan kaki bagian depan, tapi apabila kaki Anda lebar, menggunakan sepatu ini tidak akan nyaman karena strapnya juga tidak akan tertutup sempurna. Sementara kalau Zion 1 ini punya kualitas kuncian pada bagian tengah yang oke, namun di bagian depan ini kaki mudah sekali geser karena mungkin fusenya tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu kaku. Dan saya juga sukanya kalau Zion itu di pergelangannya ini paddingnya ada semacam bantal yang tebal di bagian collar ini nyaman banget. Dan Freak 3 ini tidak mendapatkan hal tersebut. Beberapa orang bahkan saya waktu mencoba Freak 3 ini pernah merasakan ankle, mungkin karena di bagian depan ini dia tampak cukup lebar di bagian samping-sampingnya ini, namun di bagian belakangnya ini justru terasa ramping. Jadi ada ketidakstabilan sepatu ini ketika mendarat. Dan beberapa orang yang ankle juga merasakan bahwa kuncian di bagian pergelangannya ini tidak terlalu bagus. Oke, jadi keseluruhan untuk kuncian kami masih mengidolakan Zion 1 ini. Oke, berbicara fit, mungkin sebagian orang tidak menyukai Zion 1 karena tampilannya yang terlihat gemuk atau bulky, dan sebagian orang lagi juga tidak menyukai Freak 3 karena memiliki kualitas ataupun ruang depan yang cukup ramping. Jadi saya pribadi mencoba sepatu ini pada awal penggunaan 1-2 kali percobaan ini terasa sakit sekali, terutama di bagian samping sini. Kita bisa melihat bahwa sepatunya cukup ramping ataupun narrow, dan ini kurang nyaman untuk pemilik kaki lebar, terutama di bagian strap ini. Jika Anda paksakan untuk mengencangkannya di permainan, Anda mungkin akan merasakan kaki Anda kesakitan. Sementara untuk Zion 1 ini sebenarnya tidak bisa dibilang sepatu yang cukup lebar, walaupun terlihat bulky, namun ini sebenarnya adalah tampilan dari outsole-nya yang melebar. Sementara di bagian sampingnya ini ataupun di bagian depannya cukup ramping. Beruntungnya dia di bagian depan ini lebih elastis ketimbang Freak 3. Oke, jadi untuk fit, menurut kami untuk kebanyakan orang Indonesia yang kakinya lebar, Zion 1 ini bisa lebih nyaman digunakan ketimbang Freak 3 ini. Oke, selanjutnya berbicara harga. Keduanya dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Mungkin Freak ini juga dengan harga yang 1,7 jutaannya. Sekarang bisa kita lihat tampilannya tidak terlalu mewah. Dan Zion 1 juga untuk ukuran harga 1,7 jutaan, bisa dibilang bahan atasnya juga bukan sesuatu yang wah banget. Tapi dengan harga yang bisa dibilang sekarang sudah banyak sekali diskon, Anda bisa membeli Freak ini jauh lebih murah karena mungkin Nike mendapatkan diskon yang lebih besar. Dengan harga tersebut tentu menjadi pilihan utama ketika Anda pemilik kaki ramping ataupun Anda yang suka Giannis Antetokounmpo, bisa membeli sepatu ini dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk harga kayaknya ini lebih worth it untuk dibeli dengan harga yang saat ini. Oke, jadi demikianlah video versus antara Jordan Zion 1 dengan Nike Freak 3 ini. Kedua sepatu dijual dengan retail yang cukup setara, dan sekarang juga banyak sekali harga diskon yang membuat Anda mungkin akan kepincut dengan Freak 3 atau Jordan Zion 1 ini. Dan beberapa perbandingan tersebut sudah kami ungkapkan. Jadi untuk kami pribadi, kami lebih menyukai Zion 1 ketimbang menggunakan Freak 3 ini. Jika Anda ada masukan ataupun ada sepatu yang ingin Anda versus, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!